Maaf ya, bukan dimakzulkan, tapi perbaikan kinerja. Kenapa pada 13 Agustus 2025 kata-katanya tidak seperti ini? Kan jadinya tidak manipulatif. Demokrasi tidak harus pakai kriminalisasi. Sebuah video kecelakaan yang melibatkan mobil tahanan yang mengangkut Botok, Teguh Istianto, serta sejumlah tahanan lain dilaporkan menabrak sepeda motor milik seorang ibu-ibu di kawasan lampu merah tepat di depan kantor Pengadilan Negeri Pati. Lokasi kejadian di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di depan gedung Pengadilan Negeri Pati. Ironisnya, usai kejadian mobil tahanan itu disebut langsung meninggalkan lokasi tanpa berhenti untuk memastikan kondisi korban. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena kendaraan Kejaksaan Negeri Pati yang diketahui mengangkut dua terdakwa Botok dan Teguh ternyata belum melunasi pajak kendaraan bermotor. Setelah viral di media sosial, pihak Kejaksaan Negeri Pati langsung membayar pajak. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak Samsat Pati, Hadi Jatmiko, yang mengatakan pihaknya bergerak cepat. Usai kejadian tersebut viral, tunggakan pajak telah dibayarkan 8 Januari 2026. Informasi tersebut memicu reaksi warganet. Sejumlah komentar di media sosial mengkritik pemerintah karena dinilai tidak memberikan contoh kepatuhan pajak kepada masyarakat. Ketika Bupati Sudewo tidak jadi dimakzulkan karena perbaikan kinerja, namun di sisi lain netizen menyebut pemerintah justru tidak mencerminkan sikap yang baik kepada masyarakat untuk taat pajak. Apakah ini yang namanya perbaikan kinerja? Inilah pentingnya no justice no viral, atau tanpa viral keadilan tidak ada. Karena aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi, seharusnya didakwa pasal seperti pasal 256 KUHP. Yang menegaskan bahwa demonstrasi tanpa pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan keonaran dapat dipidana penjara hingga 6 bulan atau denda. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jika ada tambahan pasal lagi, itu pun tetap harus dengan undang-undang tentang kebebasan berpendapat. Bukan diperluas kejahatan murni sipil, kecuali jika ada tindakan yang ekstrim. Soalnya ada sedikit kata-kata sebelum sidang. Saya datang jauh-jauh dari Surabaya tujuannya mensupport persidangan Mas Botok dan Mas Teguh. Harapan saya ada keadilan di Pengadilan Negeri Pati ini supaya kedua terdakwa ini bisa dibebaskan. Kebetulan agenda pagi ini adalah pembacaan eksepsi. Saya berharap eksepsi dari kuasa hukum Mas Botok dan Mas Teguh diterima oleh hakim supaya nantinya putusan sela Mas Botok dan Mas Teguh bisa dilepaskan dari dakwaan ini. Kalau pandangan Kak Sores terkait dengan pasal yang ditetapkan ini seperti apa? Orang demo nutup jalan itu bukan sesuatu yang baru. Terlepas itu ada pasalnya tidak boleh ya. Kemarin di Surabaya buru-buru naik demo tentang kenaikan UMK juga nutup jalan lebih dari 30 menit. Jalanan Surabaya macet total. Tidak ada yang kena pidana. Dulu demo Lapindo berhari-hari nutup jalan. Sampai tol itu macet, orang yang bawa ikan semuanya dibuang karena busuk. Nyatanya tidak ada satupun yang dipidana. Maka harapan saya dalam kasus Botok dan Teguh ini juga begitu. Sudahlah, wong toh sudah jalani di dalam, maka kalau bisa eksepsi itu dikabulkan supaya sidang tidak berkepanjangan dan Mas Botok dan Teguh bisa dibebaskan. Oke, terima kasih. Surat kami menolak tanda tangan surat tersebut. Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekitar jam 10 kami dikeluarkan dari Polda Jawa Tengah dibawa oleh penyidik dan unit jatah ras Polresta Pati menuju ke Kejaksaan Negeri Pati. Di Kejaksaan Negeri Pati kami disuruh setelah penetapan sebagai terdakwa disebut oleh Kejaksaan Negeri Pati dan kami pun menolak tanda tangan karena di surat dakwaan tersebut tentang penerapan pasal-pasal yang dari awal kami tidak setuju.
dilanjutkan melakukan penahanan kepada kami. Dan kami pun menolak tanda tangan penahanan di lapas kami. Dan pada hari Jumat sore tanggal 12 November 12 Desember 2025 kami dinasikan kesehatan. Untuk HP semua yang live dimakan semua.